Halo teman-teman, jadi ini saya ingin menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Hajatan Mistis. Pada suatu hari, terdapat acara hajatan di sebuah kampung yang terletak di pedalaman. Hajatan tersebut menyelenggarakan acara yaitu pernikahan. Salah satu dari keluarga pengantin itu bercerita kalau acara dimulai sejak pagi hari dan berlangsung lancar. Kita sebut saja saudara dari pengantin ini bernama Andi. Andi adalah anak laki-laki berumur 8 tahun. Pada layaknya pesta perkawinan, acara dipenuhi dengan makanan, dekor yang indah, serta tamu yang banyak. Acara berlangsung dari pagi hari hingga sore hari sampai pukul 5. Setelah acara usai, si Andi pun ikut bantu beres-beres dengan para tetangga yang juga ikut membantunya. Anehnya, si Andi merasakan bahwa sebenarnya terdengar suara para tetangga yang sedang membantu sedang bersenda gurau dan sangat berisik sekali. Tetapi kenapa mulut semua orang tertutup seperti tidak berbicara apa-apa? Padahal sangat terdengar berisik sekali layaknya pasar. Tetapi dia tidak terlalu menghiraukannya. Setelah itu, Andi tetap membantu beres-beres dan masih juga dalam kondisi yang ramai tapi terdiam. Andi, kesini. Terdengar panggilan dari nenek-nenek pakai baju kebaya di pojok dapur. Kata nenek tersebut pakai bahasa Jawa, "Leh Andi, terno nasi iki nang omahe Pak Tono." Kalau di bahasa Indonesia kan, "Nak Andi, tolong antarkan nasi ini ke rumah Pak Tono." "Siap Nek, saya antar sekarang," kata si Andi. Berangkatlah si Andi ke rumah Pak Tono untuk mengantar nasi. Ketika Andi sedang berjalan keluar dan melewati pintu keluar, Andi merasakan hawa yang sebelumnya hangat menjadi dingin. Berjalanlah Andi ke rumah Pak Tono yang berjarak kurang lebih 200 meter. Sesampainya Andi di rumah Pak Tono, Andi pun memanggil Pak Tono. "Pak Tono, Pak Tono, Pak Tono." Pak Tono pun menjawab, "Iya, siapa ya?" sambil melangkah keluar. "Oh, kamu Andi, ada apa?" Andi pun menjawab, "Ini Pak, saya disuruh nganter nasi ini." Pak Andi pun menyautinya, "Oh, terima kasih Nak Andi, mari silahkan masuk dulu." Andi menjawab, "Enggak usah Pak, saya langsung pulang aja." Pak Tono dengan sedikit nada memaksa, "Andi, mari masuk dulu." Andi dengan rasa bingung akhirnya masuk ke rumah Pak Tono. "Minumlah air ini dan jangan lupa berdoa," kata Pak Tono. "Baik Pak," jawab si Andi. Setelah minum, Andi pun pamit pulang ke Pak Tono. "Pak, saya pulang dulu ya, karena masih banyak yang belum beres." Pak Tono pun menjawab, "Baik Nak, hati-hati. Lain kali jangan main sampai lupa waktu ya. Jika terdengar azan maghrib, maka cepatlah pulang." Andi pun sedikit bingung dengan perkataan Pak Tono. Baik Pak," kata si Andi. Ketika Andi melangkah keluar dari pintu rumah Pak Tono, Andi pun merasa kaget karena hari sudah gelap gulita dan saat dia tengok kanan kiri para tetangga juga gelap gulita seperti layaknya jam 12 malam. Andi pun berlari pulang ke rumahnya dan ternyata di rumah dia banyak sekali orang dan terlihat ayah dan ibu Andi sedang menangis. Dan ketika Andi masuk rumah, alangkah kagetnya ayah dan ibu Andi serta keluarganya. Andi semakin bingung dan bertanya dengan nada polos, "Kenapa ayah dan ibu menangis? Dan kenapa di sini banyak sekali orang?" kata si Andi.
Ibu Andi pun menjawab dengan menangis dan sambil memeluknya. "Kamu kemana aja, nak? Udah 3 hari gak pulang. Ibu dan ayah khawatir kamu kenapa-kenapa," dengan nada menangis. Andi pun menjawab, "Andi kan tadi ikut acara pengantin keluarga kita dan ikut bantu-bantu di sana dari pagi hingga sore hari, Bu." Terus kesimpulan pada cerita ini adalah bahwa ternyata Andi selama ini sudah tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Dan Andi hanya merasa keluar dari rumah dari pagi hingga sore hari saja. Ternyata Andi sebelumnya main bola bersama teman-temannya hingga maghrib. Setelah bermain, Andi pulang sendirian dan melewati persawahan yang sangat luas. Dan di bayangan Andi, dia merasa bahwa dia sudah sampai rumah, mandi, dan tidur. Ternyata itu hanya halusinasi Andi. Dan sebenarnya Andi sudah memasuki gerbang gaib yang ada di persawahan arah jalan pulang ke rumah Andi. Pesan-pesan bagi semuanya yang mendengarkan, jangan pulang terlalu larut malam untuk anak kecil karena bahaya mengintai dari arah mana saja. Sekian, terima kasih bagi yang mendengarkannya. Jangan lupa klik subscribe dan share ya guys. Oke, kalau begitu kita sudahi. Sekian, terima kasih cerita dari saya. Oke, bye-bye.